Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas, ya, mengulas dan update terkait dengan Inco, ya. Ya, di mana kemarin tanggal 5 Januari 2020 Inco naik 4,5% ke 5.750. Sebelumnya tanggal 4 naik 7%, ya, cukup tinggi nih. Naik ke 5.500, ya. Jadi 2 hari berturut-turut Inco naik, ya, ke 5.750. Ya, bagaimana dengan target dan
kinerja keuangan daripada Inco seperti apa ya, kita lihat sehingga kita bisa mengetahui berapa sebenarnya atau target yang bisa kita set ya, yang bisa kita tetapkan untuk Vale Indonesia atau Inco ya. Dimana dari rencana pembangunan mobil listrik dan baterai listrik dibutuhkan berbagai macam bahan-bahan diantaranya nikel ya sebagai produksi utama daripada Inco atau Vale Indonesia ini membawa sentimen yang positif terhadap Inco ya. Ya, jadi apakah Inco masih bisa menguat ya, dan berapa target dari harga Vale Indonesia ini, coba kita lihat ya. Ya, jadi kalau dilihat dari laporan keuangan ya, sampai dengan September 2020 ya, Inco mendapatkan penjualan sebesar 8,5 triliun ya, cukup tinggi. Kemudian laba kotor sebesar 1,2 triliun. Kemudian laba bersih sebesar 1,1 triliun. Jadi ini memang menunjukkan performa yang cukup baik ya untuk Inco ini, dimana kalau kita lihat ROE-nya 5% ya, 5% September 2020. Kemudian debt to equity juga tidak terlalu besar, sangat kecil ya, 0,1. Artinya proporsi hutang dengan modalnya ya. Kemudian PBV-nya 1,2 ya. Jadi masih punya range atau peluang untuk Inco ini melanjutkan kenaikan ya. Ya, jadi dari target harga berapa ya, dengan nilai buku 3.000 sekarang posisinya ya. Tentunya dengan nanti ketika sudah Inco atau nikel ini benar-benar melejit ya, harga tambangnya. Kemudian bisa juga diikuti dengan kenaikan rugi laba daripada Vale Indonesia. Maka target yang bisa kami tentukan untuk Inco adalah untuk jangka setahun ke depan ya. Itu antara kalau misal 3.000 sampai 3.500 ya. Misalnya di sini nilai bukunya katakanlah sampai 4.000 ya. Jadi kami targetkan Inco berada di kisaran 9.000 sampai 10.000 ya, untuk mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan ya. Coba kalau kita lihat di grafik yang pernah tercapai ya untuk Inco ini, Inco bisa kelihatan di grafik ini ya, maaf ya, Inco dari grafik ini pernah mencapai di harga tertinggi ya 9.600 sampai 11.000 ya. Jadi artinya kita masih ada ruang untuk kenaikan Inco ya. Sekarang di posisi 5.750. Ini peluang baik ya, tren yang meningkat nih. Teman-teman sobat saham syariah bisa akumulasi Inco dengan target harga ya 1 tahun ke depan ya, itu bisa ke harga 9.000 sampai 10.000 ya. Jadi ini peluang yang baik ya, kenaikan kurang lebih 100% ya. Ya, jadi melihat tren harga nikel yang semakin meningkat dan kebutuhan terhadap baterai listrik ya, tren daripada perubahan dari mobil BBM menjadi tenaga listrik, ini diharapkan mengerek harga nikel dan harga Inco ya, harga Vale Indonesia. Jadi demikian sahabat saham syariah, target yang bisa kita tetapkan untuk Inco jadi kisaran 9.000 sampai 10.000 ya. Kalau kita lihat untuk
grafik harian, bulanan maupun mingguan ya. Di sini kelihatan Inco ya, ini lagi masa-masa kemarin sempat mengalami penurunan ya. Ya, ini 5.500 kemudian tercapai di 17 Desember ya. Nah, kemarin beberapa hari sempat turun ya di kisaran 5.100-an ya, tapi bisa kembali artinya menyentuh ada supportnya dan kembali melanjutkan penguatan ke 5.750. Jadi ada sinyal buy untuk Inco. Di sini kami rekomendasikan teman-teman sahabat saham syariah bisa mulai akumulasi kembali untuk Inco ya, dengan target jangka menengah panjang tadi ya, 9.000 sampai 11.000 ya. Untuk weekly juga masih tren positif. Untuk monthly ini belum kelihatan ya, tapi artinya melihat perkembangan daripada harga nikel dan kebutuhan terhadap nikel ini ya, kami rekomendasikan daripada saham Inco atau Vale Indonesia ya. Demikian sobat saham syariah, kami review satu persatu saham-saham yang punya potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi kami ulangi, resumnya adalah Inco, rekomendasinya buy ya, dengan target jangka menengah panjang 10.000 sampai 11.000 ya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana, tercapai target ini dan salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.